Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan kali. Bang Iksanuddin Nursi, keluarga besar Radio Silaturahim turut berduka atas wafatnya Adinda Indi Kurniahi Nursi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah memberi yang terbaik untuk beliau, insyaallah. Mudah-mudahan keputusan yang terbaik. Betul sekali. Karena kematian tidak ada yang pernah tahu kapan datangnya, bagaimana datangnya, di mana datangnya. Insyaallah. Maka kita terima dia sebagai pembelajaran tertinggi. Itu dia. Sebagai nasihat bagi diri kita dan semua. Dan prosesnya dibutuhkan demikian baik sehingga kita memang bicaranya Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnul khatimah. Sebentar lagi kita akan bertemu, mudah-mudahan di telaga Rasulullah semuanya bertemu. Amin. Karena memang dunia ini luar biasa sementaranya. Tapi nampaknya walaupun sementara sandiwara ini cukup ramai ya tentang kematian juga. Kita ingat dulu ada KPPU yang banyak tewas di negeri ini. Nampaknya kurang dipedulikan ya dulu kan. Sekarang ini juga zaman luar biasa, fatalitas ini sepertinya sebuah cerita, macam cerita akhir zaman yang sudah diprediksi dari berbagai lama. Tapi kita hidup di zaman ini, itu yang jadi sebuah cerita. Apa yang Bang Iksanuddin Nursi lihat sebuah latar belakang kejadian belakangan ini? Nampaknya memang sudah ada literasinya. Lain lagi dengan bencana alam ya yang perusakan atmosfer yang juga sudah terlihat dan akan kita hadapi pula. Gimana Bang melihat dari awal itu? Saya tidak ingin mundur terlampau jauh dari asal muasal pandangan sekutu ya. Dalam Perang Dunia Kedua. Saya tidak ingin betul. Ya, dia melempar virus juga pada saat itu ya, betul. Iya. Betul. Itu ancur-ancuran tuh virus di kolera apa-apa. Iya. Jadi makanya saya hanya mundur ke menjelang masuk abad 21 ya. Silakan. Ketika 8990 tembok Berlin runtuh dari posisinya. Rusia jatuh. Cekoslowakia berantakan. Vladivostok Polandia juga beralih ke barat gitu ya, rontok Polandia. Maka barat berpendapat satu-satunya musuh peradaban mereka cuma tinggal Islam. Itu diterjemahkan dengan baik dalam literasi, dalam bukunya Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization, Henry McLaughlin, World Order posisinya. Dalam buku itu dijelaskan dengan tegas bahwa yang disebut dengan benturan peradaban itu adalah benturan peradaban Barat dengan Islam posisi. Nah pada tahun 97 itu di 96 itu terbit buku Human Universal Control, Project Logic Universal Computer Identification Data Bank. Apa itu? Red biometrik. Bagaimana mencangkokkan satu biometrik, satu chip kecil ke dalam tubuh manusia, sehingga bisa dipakai sebagai alat untuk mengendalikan kontrol manusia. Buku itu ditulis oleh Tex Mars. Nah, tahun 97-nya terjadi pertemuan di Georgia, Atlanta. Pertemuan Bilderberg. Bilderberg didirikan pada awal 10 tahun setelah kemenangan sekutu, tepatnya menjelang Marshall Plan. Gitu. Setelah Marshall Plan beberapa tahun berdirilah Bilderberg di Belanda. Nah, pertemuan Bilderberg di Belanda itu yang saya bacakan kemarin itu. Yang minggu lalu itu posisinya. Di dalamnya sesungguhnya sudah bicara tentang bagaimana melakukan biometrik posisinya. Nah, 97 itu juga uji coba pemukulan terhadap Islam melalui perang moneter. Jadi kalau Korea dan Thailand bisa teratasi pada perang moneter itu, sesungguhnya cuma tinggal Malaysia dan Indonesia. Dua negara ini dalam perspektif Islam
ini jauh lebih berdaya sesungguhnya dibanding dengan negara-negara Islam di Saudi, karena negara-negara Islam di Jazirah Arab sudah berhasil mereka pecah belah adu domba dengan pembuktian perang teluk posisinya. Apalagi nanti kemudian pada tahun 2000-an, di 2000-an itu posisinya dinyatakan bagaimana Amerika secara terbuka akan menyerang Irak. Dan itu dibuktikan di 2003. Pernyataannya sudah sebelumnya dilakukan. Dan penyerangan dengan Irak adalah dengan alasan weapon of mass destruction, senjata pemusnah massal. Terus berjalan dari 97 kayak gitu, bukunya terbit tadi. Di 2002 muncul National Security Strategy of US yang sudah menyatakan akan ada weapon of mass destruction berbasis biologi dan kimia. Di 2003, setelah ya namanya serangan terhadap Irak di bulan Maret itu, terbit film berjudul The Dead Zone, The Plague, produsernya David Ogden, 13 Juli 2003. Film berdurasi 43 menit itu persis keadaannya seperti sekarang. Bagaimana perintah global pandemi, bagaimana perintah vaksin, bagaimana perintah terus pokoknya makanya kalimatnya the dead zone, zona kematian. Nah, zona kematian itu sesungguhnya genosida. Kemudian masa jadi ceritanya begitu. Wah, menakutkan suasana. Mencekam betul persis. Lihat aja di YouTube kalau tidak percaya. Ambil judulnya The Dead Zone. Cak itu tulisannya plague gitu prosesnya. Di produsernya Anda ambil lagi kata kuncinya David Ogden, Juli 2003. Itu akan nampak di situ. Nah, ini penelusuran saya ya posisi. Nah, penelusuran saya ini saya lanjutkan lagi dengan bagaimana yang pernah saya bilang berkali-kali di Rasil. Ada kegelisahan kelompok tertentu terhadap peranan Cina. Sehingga pada 2004 itu perang antara Jatoka Bush atau Bush Junior mengalahkan Al Gore itu membuat Republik gelisah. Makanya Al Gore kemudian pada 2005-nya itu berkampanye tentang an inconvenient truth tentang global climate change. Padahal kalau cerita climate change atau perubahan iklim, itu mereka sudah bilang bahwa sesungguhnya nanti akan ada satu kondisi di mana cuaca itu bisa dikendalikan. Nah, yang disebut dengan pengendalian cuaca itu bukan cuma sekedar hujan bisa digeser, panas. Mereka bahkan sudah sampai pada posisi mempengaruhi posisi temperatur suhu di satu kondisi, satu daerah gitu ya, termasuk hujannya. Misalnya kemarin di Bandung itu, sepekan lalu itu tingkat dinginnya luar biasa gitu. Kebetulan istri dan cucu saya mengungsi ke Bandung. Dan mereka bilang di Bandung itu dinginnya luar biasa. Sementara kita tahu di Jakarta kalau lagi panasnya sangat luar biasa. Di Lampung itu juga sama, panasnya luar biasa posisinya, tingkat kepanasan gitu. Persoalan pokoknya ini tingkat kepanasan wajar atau gimana? Nah, kalau dibalikin situasi kayak gini, di Amerika kemarin gelombang panasnya luar itu biasa. Luar biasa. Kanada juga. Sampai menimbulkan kematian juga karena kepanasan gitu. Karena temperaturnya bisa mencapai di atas tubuh manusia bisa mencapai 39 atau 40 derajat Celcius. Itu udah panas sekali. Panas sekali luar biasa itu posisi. Kalau mereka ngukur pakai Fahrenheit gitu ya. Kalau kita konversikan ke Celcius menjadi 39 sampai dengan 40 derajat. Kan di atas tubuh manusia. Tubuh manusia 37 posisi. Mereka bisa sampai 39. Nah, di 2003 tidak terbukti tentang Irak yang punya senjata pemusnah massal. Tepatnya senjata biologi tidak ditemukan, tapi toh Irak berantakan. Nah, di sini muncul kajian tentang the $3 trillion war, lalu kajian beberapa tentang perang itu begitu memang dibutuhkan oleh Amerika. Saya punya tuh kebetulan datanya semuanya. Kenapa Amerika membutuhkan perang Teluk, kenapa Amerika membutuhkan perang Irak, itu kajiannya terbuka dan ujung-ujungnya cuma dua. Finance and fuel istilah saya kalau dalam buku Bangsa Terbelah. Cuma soal keuangan, sama soal mengatur harga energi. Dan memang pada 2008 ketika mereka bermaksud memukul Cina, mereka memamerkan apa yang disebut dengan perang harga energi sampai 153 barel per
dolar per $153 per barel, itu mereka sesungguhnya bermaksud memukul Cina. Tetapi Cina ternyata punya persediaan yang cukup sehingga bukan Cina yang terpukul, malah mereka yang defisit perdagangannya itu mencapai $323 miliar. Jadi artinya situasi yang muncul dari keinginan untuk mendominasi dunia dengan format seperti itu terhalang oleh ternyata Cina yang sudah punya kekuatan. Karena itu sebelum terjadi penyerangan pada harga minyak di Juli 2008, itu mereka masih menyatakan we are still number one katanya. Kenapa? Karena mereka menguasai 4 hal yang biasanya saya tambahkan dengan 2. Saya tambahkan dengan IT dan saya tambahkan dengan industri makanan cepat tadi, gitu posisinya. Nah di 2008 kayak gitu lalu muncullah istilah global financial crisis. Di sini sesungguhnya ada intensitas dalam kerangka perang biologinya. Makanya di 2010 keluar kemudian kajian tentang bagaimana penggunaan riset biologi ini menjadi sangat penting bagi pengendalian manusia gitu posisinya. Nah, saya teringat dengan istilah depopulasi yang Ihsan Salib sebut, saya menyebutnya sebagai population restructuring. Nah, mereka memang risau karena pada posisi si presiden siapa berkuasa gitu ya posisinya. Itu David Rockefeller mendatangi tahun 74. Jadi tahun 70-an gitu posisinya. Ini yang kemarin saya sebut. Itu mereka sudah melihat negara dunia berkembang ini makin kritis dan radikal gitu. Jadi mereka risau dengan kehadiran negara berkembang yang sudah melakukan protes-protes keras di PBB gitu posisinya. Nah sementara Nixon nggak terima atas protes itu. Makanya kemudian jatuh dia sama seperti kondisinya bagaimana Kennedy dijatuhkan karena Kennedy tidak setuju dengan format perdamaian dunia yang mengikuti format Soekarno posisinya gitu posisi. Nah, kalau kita ngeliat model begini ketika kita lompat di posisi 2007-2008, kelihatan sekali bahwa ada strategi baru dalam rangka mendominasi dunia, terutama muncul tadi di 2010 dan terus berlanjut sampai akhirnya penelitian ini berjalan. Justru Cina mengumumkan yang juga pernah saya bilang dirasel. Setelah Cina dipukul pada 2015, tempatnya pada 24 Agustus 2015 tidak juga jatuh, Cina malah mengumumkan bahwa dia punya keberhasilan dalam cloning monyet dan rekayasa genetika. Ingat ya kalimat saya kayak gitu ya? Dibawa ke bulan. Ingat ya waktu itu ya? Ini berulang kali saya sampaikan. Ada kerisauan mereka ketika mereka melihat Cina cepat sekali bikin rekayasa genetika dan cloning monyet. Maka terjadilah intensitas pertemuan Obama dengan Xi Jinping. Padahal Obama sebelumnya maki-maki Hu Jintao. Hu Jintao dimaki-maki dalam setiap pertemuan internasional oleh Obama. Saya muak dengan yang namanya Hu Jintao. Wah, itu kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat keras gitu loh. Sebagai seorang adidaya dunia gitu ya. Ngomong terhadap Cina, terutama terhadap Hu Jintao, presiden Cina waktu itu demikian kerasnya. Dan sesungguhnya pada 2011-nya, itu sudah kelihatan konflik tentang Laut Cina Selatan. Sehingga East Asia Summit yang dibikin di Bali pada November 2011 itu, khusus bicaranya tentang Laut Cina Selatan. Dan pada saat itulah sesungguhnya, Amerika sudah menempatkan 2.500 pasukan di Darwin yang diprotes oleh Menteri Luar Negeri Nati Martalegawa. Marti Martalegawa itu protes. 2 kali dia protes dibiarkan. Protes yang ketiga ditegur langsung oleh Obama. Langsung ditegur oleh Obama di Bali posisi. Kebayang kan? Dan di situ heboh. Tapi di Indonesia nggak kedengeran protes itu gitu. Protes itu marahnya Obama terhadap Marti Martalegawa itu hanya menjadi berita dunia internasional. 2 hari setelah yang namanya teguran itu baru muncul di Jakarta Post. Saya saat itu ada di Bali. Saya saat itu ada di Bali dan saya mendengar, kok suasana pertemuannya menjadi begitu gitu posisi. Nah itu berlanjut di 2015 itu kerasnya Washington dengan Beijing sampai dengan posisi yang saya sebut dengan Black Monday. Di 2016 menjelang pemilu Amerika gitu ya, bagaimana Hillary melawan Donald Trump, terjadi intensitas pertemuan dengan Obama. Nah salah satu bentuk intensitas pertemuan itu
karena statusnya rahasia di Sunlake itu posisinya, dan di situ juga terjadi pertemuan dengan Asia Tenggara, pemimpin pemimpin Asia Tenggara, itu tidak ada yang pernah tahu kecuali cuma bicara tentang Laut Cina Selatan, soal jumlah personil di tentara Cina posisinya gitu. Lalu soal global climate change gitu mereka bicara soal itu. Tapi soal ini nggak kelihatan, nggak kedengaran bicara soal biologi. Nah, dilalah yang menang Trump, berubah semua strategi. Tanpa duga. Kalau Hillary yang menang, ini mulus nih perjalanan. Jadi ceritanya sampai kayak gitu karena tadi seperti saya bilang kekalahan Al Gore pada 2004 itu kan kampanye global climate change. Global climate change dibawa oleh Partai Demokrat. Sementara yang namanya di antara 2008 sampai dengan 2015 Amerika berhasil membebaskan diri dari ketergantungan pasokan minyak dari 5 negara, ya, dari Venezuela, dari Kuwait, dari Arab Saudi, dari Kanada misalnya, dari itu posisi mereka dia sudah habis pokoknya, tidak lagi punya ketergantungan. Itulah ingat ketika harga minyak per barel $25 cuma, itu karena shale oil itu berhasil ditemukan di Amerika, sehingga Amerika menjadi mengubah posisinya dari negara importer menjadi negara eksportir, walaupun ekspornya cuma 100.000 barel per bulannya gitu posisinya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka strategi tadi konfliknya harus berjalan karena isu tentang teroris, isu tentang jihadis, mereka sudah masukkan sejak 2002. Misalnya penggunaan istilah teroris itu muncul dari Benjamin Netanyahu. Yang menyebut bahwa namanya perlawanan terhadap Israel di Palestina adalah teroris gitu. Hamas temple. Dan saya mendapatkan data hampir tiap tahun sejak tahun 59 atau tahun 60-an gitu ya. Itu Amerika selalu ngebantu keuangan dan bantu persenjataan ke Israel. Sampai dengan saat ini. Itu datanya ada gitu. Posisinya terbuka gitu posisinya. Dalam bahasa lain kalau saya melihatnya ini tetap benturan yang seperti saya bilang sebagai perang yang sedemikian rupa dikendalikan oleh mereka. Mereka akan mengakumulasi powernya, akan mengakumulasi kekuatan mereka dalam rangka tadi benturan peradaban yang istilah saya sejak berkali-kali dirasio sebagai krisis kemanusiaan. Ya ini perang. Gitu. Terjadi ya. Makanya saya memahami kita ada dalam pertengahan pertempuran ini, itu yang jadi masalah. Iya, betul. Kalau kita perang itu berada di tengah pertempuran itu. Yang harus dilihat sejak Trump menang, gitu ya, sejak Trump menang sebagai presiden, itu Trump mengubah semua strategi Amerika, semua. Ingat nggak ketika saya menyebut di Rasil ada 600 pengusaha menulis surat kepada Trump agar Trump menghentikan perang dagang, ingat ya? Itu sebenarnya kekuatan Demokrat sudah mulai muncul di situ, sudah kelihatan unjuk gigi. Itu belum bicara soal bagaimana vaksin, itu karena hanya terjadi pada 2018 karena Trump masih bermaksud melanjutkan perang dagang yang berlanjut pada tudingan perang nilai tukar, yang berlanjut kemudian pada perang ICT yang Sabrina Meng ditahan di Kanada, ingat ya? Iya itu Huawei itu. Huawei. Jadi artinya kalau kita lihat secara kronologisnya kayak gitu ya, sejumlah orang penting atau sejumlah tokoh-tokoh penting beyond the government, beyond the US government itu merasa terganggu betul dengan posisi strategi Trump yang terkadang mengejutkan dan suka dikendalikan gitu posisinya. Tiba-tiba dia menarik diri dari penyelesaian perselisihan WTO. Tiba-tiba dia menarik diri dari Paris Accord posisinya. Itu kan mengejutkan. Ini kan mengganggu reputasi dan kredibilitas Amerika sebagai adidaya. Itu mengganggu betul posisinya gitu. Itu makanya global pandeminya di posisi Oktober 2019. Global pandemi. Jadi simulasi global pandeminya di Johns Hopkins University yang melibatkan Bill Gates, Michael Schwab, Michael Bloomberg gitu ya. Lalu juga David Rockefeller. Dia sudah simulasikan ini cerita betul. Disimulasikan di Johns Hopkins University. Di posisi. Jadi artinya satu global pandemi yang sudah dirancang sedemikian rupa yang dalam bahasa intelijen bagaimana menciptakan situasi kalau pakai bahasa intelijennya. Itu mereka lakukan kayak gitu. Nah, ini kan nggak berhenti karena ternyata yang istilahnya depopulasi atau population restructuring itu belum tercapai karena mereka memang cuma nanti kan gini, pernah ingat nggak satu film orang yang ditanamkan chip dalam tubuhnya dia demikian jagonya, timernya lah, tapi kemudian ingat ya
Film serinya siapa namanya tuh yang anak muda tuh, aduh, saya pernah ngikutin. Ini karena ditanam chip di dahi sama di tangan kanan. Itu kan berkaitan sama Injil. Iya, ada literasi. Jadi chip yang ditanam itu, yang disebut nanoteknologi itu diaplikasikan sesungguhnya dari format Injil jadi formatnya. Jadi nanti akan ada petanda di tangan kanan kamu atau ada tanda di dahi kamu posisi. Itu kan pengendalian yang tadi pada tahun 96 sudah disebut sebagai human control system yang kemudian ditambahkan di depannya menjadi universal human control system, jadi posisinya Project Lucid tadi itu posisinya kalau melihat kayak gitu. Nah, karena memang targetnya adalah membuat struktur. Nah, di sini kalau saya menggunakan struktur penduduk, kan akhirnya struktur penduduknya cuma dua, Tuhan dan hamba sahaya. Nggak ada struktur lain. Nah, saya sementara kalau pakai buku Bangsa Terbelah, posisinya saya kan menstrukturkan 5. Ada leaders, ada fighters, ada managers, ada operators, ada janitor. Kalau pakai struktur mereka nggak ada. Yang ada adalah pemimpin dan hamba sahaya. Leaders dan janitor posisinya cuma itu. Nah, untuk menjadikan janitor, nanoteknologi, chip mesti dimasukkan. Yang tidak menggunakan itu mereka adalah leaders gitu loh. Mereka adalah pemimpinnya, mereka adalah creatornya. Karena antara leaders dengan fighter itu lahirlah yang namanya creator, pencipta posisinya. Gitu strukturnya kalau melihatnya begitu gitu. Nah, itu sedang berjalan di dunia. Di sini ketemu dengan hadis akhir zaman. Bahwa tidak ada satu bangsa yang demikian mampu mengendalikan kemampuan teknologi mereka. Nah, orang kemudian Allah punya rencana lain. Bang, ini kematian menjadi fakta loh. Jadi beberapa orang katakan menyerbu saya gitu, bahkan dengan melihat adik saya sampai meninggal, adik ipar saya juga meninggal pada tanggal 23, adik ipar saya pada tanggal 2 Agustus, adik kandung saya posisinya gitu ya. Saya bilang jangan melihat faktanya saja. Fakta itu penting. Tapi lebih penting juga melihat proses. Mundur lagi ke belakang melihat yang namanya inputnya. Mundur lagi ke belakang lihat strateginya, kebijakannya. Jadi Islam itu berdasarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya ulang ya. Iqra bismi rabbika itu mengajarkan umat Islam jika memandang sesuatu itu tidak boleh parsial, apalagi parsial peanut gitu loh. Bagian-bagian yang sangat kecil yang Anda lihat nggak pernah apa. Kalau ngelihat struktur masalah itu lihat secara benar, secara multistruktural. Visi mereka apa, misi mereka gimana, kebijakannya kayak apa, strateginya kayak gimana, inputnya kayak apa. Di proses kayak gimana, hasilnya adalah depopulasi. Gitu cara pandangnya. Nah, ini Bang. Bang. Anda cuma terjebak pada fakta saja, Anda akan bilang, iya faktanya memang banyak kematian. Lah iya memang targetnya depopulasi kok. Gitu. Memang targetnya adalah pengurangan penduduk, dan targetnya memang membangun apa yang saya sebut dalam buku Bangsa Terbelah, fear industrial. Industri kemarahan, industri ketakutan, kecemasan yang saya sebut dalam bahasa saya berkali-kali di Rasil sebagai anxiety people. Orang-orang yang selalu cemas. Orang-orang yang selalu tidak percaya, orang-orang yang selalu yang ragu situasinya. Jadi anxiety posisinya, kemudian juga distrust posisinya, paranoid, kan berkali-kali saya ngomong. Itu mereka nah, pencanangan situasi masyarakat yang tadi anxiety, pencanangan masyarakat yang distrust, pencanangan masyarakat yang paranoid, itu sudah dinyatakan melalui bentuk media sosial as weaponization. Jadi media sosial sebagai bentuk pernyataan didukung oleh kekuatan besar media arus utama. That is the war. Jadinya gitu nggak sih? Sebuah kenyataan lain Bang Ihsanuddin Nursi, ketika Amerika dengan lari malam lah kata Bang Nuim bilang, dari Afghanistan, dari Irak, dari berbagai, cuman Israel saja nggak ditinggalkan. Saudi pun sudah main mata dengan Iran karena takut pula ditinggalkan. Nampaknya mereka sedang latihan di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, sementara hampir 5.000-an pasukan dua ini, Amerika Indonesia. Sementara di Cina dengan Rusia ribuan pula latihan. Pergolakan ini macam gimana Laut Cina Selatan akan jadi sebuah ladang baru dengan Taiwan sebagai pusatnya, atau bagaimana Bang melihatnya? Ini pertanyaannya berkorelasi dengan apa yang saya jelaskan tadi posisinya. Karena tadi orang tidak menduga kekuatan. Tapi nanti ada kesalahan di bukan tepatnya
masyarakat juga tertipu melihat ini gitu. Oh, ini sandiwara lain yang sedang dimainkan. Masyarakat tertipu melihat ini gitu loh. Nah, kalau kita melihat situasi begitu, kan saya menyebut ini di posisi 2018. Lalu dalam posisi di cerita diskusi di Persatuan Alumni 212 saya ulang. Lalu saya ulang juga di tempatnya Prabowo Subianto posisinya. Bagaimana National Defense Strategy of US 2018 gitu posisinya gitu ya. Bagaimana strategi pertahanan Amerika di 2018 itu sudah menyatakan ada 4 musuh priority istilah mereka. Priority enemy istilah mereka. Priority enemy itu adalah posisinya Cina, Rusia, ya. Saya ulang, Cina, Rusia, Korea Utara, dan Iran. Nah, ada beberapa tempat lain, tapi mereka tidak melihat sebagai bentuk priority. Misalnya kasus di Amerika Latin, atau misalnya di kasus Asia yang lain selain Korea Utara. Itu sudah mereka nyatakan secara terbuka di National Defense Strategy of US 2018. Terbuka itu saya ngomong posisi gitu ya. Basisnya dokumen mereka. Artinya mereka memang siap melakukan ini gitu posisinya. Makanya kemarin saya ngebuka lagi di posisi Joe Biden. Joe Biden menyebutnya dalam posisi Interim National Security Strategic of Guidance gitu posisinya. Jadi mereka sudah punya guidance. Nanti di 2022 ini akan terbit baru National Security Strateginya. Yang tadi baru bersifat interim. Dan statusnya petunjuknya aja, bukan strateginya gitu. National Security Guidance posisinya. Bukan strategik. Artinya kalau guidance lebih konkret loh. Lebih jelas gitu. Jadi tangannya adalah Joe Biden. Sedap kan ngeliat. Nah, kapan di mana wilayahnya? Saya ulang berkali-kali oleh Dirafil dalam dialog dengan Ihsan Talib. Posisinya ada di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Kan berarti sudah tidak ada di Saudi Arabia, tidak lagi berada di Jazirah Arab kan, tidak lagi berada di Timur Tengah kan. Nah, sementara pada kasus yang namanya Afgan, kan presentasi saya di mana-mana juga menyebut perang Afgan, perang melawan Taliban adalah perang terlama. Mereka menyebutnya, kalau saya baca kemarin New York Times, saya baca kemarin beberapa media mereka, ini perang yang begitu banyak menimbulkan beban biaya luar biasa posisinya, tapi kita tidak dapat apa-apa gitu. Bahkan kita merugi, bahasa mereka begitu. Makanya kemarin waktu si Menteri Pertahanannya Lloyd itu datang ke Lloyd datang ke Afgan, ke Kabul, kan datangnya rahasia tuh, tapi kecium juga. Saya cerita juga di Radio Silaturahim kan. Ya. Di situ Lloyd dikritik habis-habisan oleh media. Kenapa Anda datang rahasia? Maksud Anda apa? Kenapa Anda menarik diri dari Afgan? Sampai diprotes habis-habisan, sampai akhirnya dia terdesak dan dia bilang, kami tidak lagi dalam posisi sedang memikirkan bagaimana masa depan Afgan, tapi kami sedang memikirkan bagaimana situasi penarikan pasukan ini dan dampaknya bagi Amerika. Jadi mereka lebih berpikir tentang istilah saya, ini konstruksi sorry to say, ini konstruksi defense strategik loh. Mereka berpikirnya dalam posisi bagaimana inward looking, menata diri dalam posisi ke depan. Artinya apa? Kalau ngambil dari peristiwa bagaimana sejak awal Bilderberg bicara tentang NATO sebagai tentara mereka. Subhanallah, astagfirullah. Saya baca di sini ya, luar biasa gitu dari penelusuran. Alhamdulillah juga sih PPKM positif buat saya. Baca buku banyak. Baca buku banyak banget, bukan banyak. Banyak banget gue baca buku, banyak banget dokumen yang gue buka gitu posisinya. Dan di situ kelihatan, mereka rupanya memang dalam posisi tetap mempertahankan diri sebagai adidaya, tapi beyond that, ini bukan cuma sekedar adidaya dalam konstruksi ekonomi. Ada ajaran yang mereka sedang upayakan bahwa mereka lebih unggul dibanding yang lain. Nah, aplikasinya tadi mereka tinggalkan Middle East, Timur Tengah, mereka lari ke posisi, mereka pindahkan situasinya ke Laut Cina Selatan, mereka pindahkan ke Taiwan. Di saat yang sama mereka menarik diri kekuatan dari namanya Afgan. Mereka lari karena memang buat apa? They got nothing. Laut Kaspia dalam posisi yang mereka, kan saya udah pernah cerita belum tentang Laut Kaspia itu yang punya cadangan minyak juga luar biasa. Kenapa diperebutkan posisinya? Kan dari latar belakangnya adalah soal
Laut Kaspia yang punya cadangan luar biasa. Nah, begitu juga yang namanya di Laut Cina Selatan. Sementara Laut Cina Selatan, Cina pernah menangkap drone-nya Amerika yang melakukan mata-mata. Pernah ingat ya tiga peristiwa drone yang kita ceritakan di Rasil ya? Oke, yang membunuh Sulaiman yang menghajar kilangnya Saudi, dan kemudian drone-nya Amerika yang melakukan pemantauan di Laut Cina Selatan. Nah, dari sana kan berarti perang ini tidak melulu pada kemutakhiran senjata militer, tapi mereka juga sedang bicara tentang bagaimana biologi sebagai senjata posisinya, dan satu lagi yang mestinya kita pahami, metode perangnya bukan lagi metode konvensional, tapi sudah metode mutakhir di mana dirgantara itu menjadi kata kunci untuk menentukan pemantauan. Muncul pengakuan mereka bahwa kesenjangan teknologi dirgantara antara Amerika dengan Cina makin sempit, kata mereka. Itu mereka katakan ketika mereka bicara tentang pelabuhan di antariksa sana. Lapangan bandara sana. Ketika muncul pasukan sampai 5.000-an di kawasan yang itu kan berkaitan dengan tadi pernyataan saya di Darwin taruh 2.500, digeser dari Darwin masuk ke kawasan Papua untuk hanya memonitor bagaimana sesungguhnya pemantauan di Laut Cina Selatan. Kan kalau Anda berada di Papua ke Laut Cina Selatan dekat. Kalau Anda berada di kawasan-kawasan itu kan dekat. Begitu juga ketika berada di kayak namanya Sumatera, kan nggak terlalu jauh pergi ke Laut Cina Selatan. Bagi Sulawesi sekarang. Iya, Sulawesi. Kalau Kalimantan Timur lebih dekat lagi. Kalau Kalimantan Timur di Tarakan sana lebih dekat lagi posisi ini. Lagu dekat juga yang namanya Sulawesi. Nah, artinya ada di sini sesungguhnya soal priority enemy atau musuh prioritas itu konstruksinya kelihatan menjadi. Maka kerjasamalah Rusia dengan Cina. Kerjasamalah kemudian NATO, Inggris, kemudian turun kan pasukan Inggris kan. Dengan yang namanya Amerika sama-sama untuk bicara kayak gitu. Yang menarik buat saya kan, ini Indonesia konstruksinya masih non-blok atau kemudian sudah non-blok ya? Ini apa Indonesia lagi ngeprank ini, nggak ngerti juga kan sekarang lagi musim nih. Ya, kita ya ngeprank 2 triliun. Nah, ini. Jadi kita terusin dulu sedikit. Lanjutkan. Soal Laut Cina Selatan. Nah, ketika ini kan publik jadi melihat bukti bahwa sesungguhnya sudah terjadi yang disebut dengan bipolar. Bipolar antara Barat sama yang namanya Rusia, China dan kawan-kawan posisinya, yang menurut dalam bahasa ekonomi sudah terjadi perang dingin perdagangan. Ini sedang terjadi yang namanya perang secara terbuka, 2 blok posisinya. Kelihatannya begitu posisi. Menurut saya ini adalah antisipasi dalam situasi bagaimana sesungguhnya nanti Rusia akan kecelek karena nanti tetap akan terjadi kerjasama Cina dengan Amerika kalau konstruksinya demokratnya kayak gini. Jadi ada orang bilang kalau mau damai siap-siap berperang, begitu kan? Iya. Itu tesisnya luar biasa. Jadi kalau Anda mau damai ya perang. Kalau Anda mau perang ya Anda damai. Mau damai ya perang dulu. Nah, itu logikanya. Jadi sesungguhnya ini sekaligus saling unjuk diri tentang keunggulan militer masing-masing. Kan Cina pernah diprotes habis-habisan tentang penambahan anggaran. Yang mereka bilang enggak, ini kami dalam rangka melatih personil tentara supaya lebih profesional. Itu kan ada kayak gitu jawabannya. Itu saya dapat itu tuntunan kayak gitu sampai akhirnya salah satu kajian menarik mereka adalah dalam rangka mengendalikan kekuatan sebuah negara dan menjaga posisi mereka sebagai adidaya. Itu kan monitoring anggaran pertahanan, monitoring alutsista, energi juga. Ya. Itu mereka monitornya sampai kayak gitu. Lu punya apa saja, mainnya kayak apa, wilayahnya kayak gimana, pengamanan kayak gimana gitu. Dan kalau saya sesungguhnya kalau kita ngeliat kemarin dari perang Hamas dengan Israel kayak gitu, walaupun mereka unggul di permainan frekuensi, mereka unggul di permainan dirgantara gitu itu sesungguhnya, ya saya akan kembali inna maha ala kulli syai'in qadir, kekuatan Allah itu maha kuasa luar biasa. Emang luar biasa ini. Cina juga memanfaatkan Indonesia ya, bukan Amerika. Ini kan Konawe itu nikelnya sekarang jadi kekuatan luar biasa. Entah Indonesia ini akan dapat apa dari istilah nikel yang Koname itu. Kan saya pernah bilang. Dulu tuh ada hampir 8 bulan lalu pernah sebut ya. Sekarang kenyataan ini banyak uring-uringan. Jadi kenyataan. Jadi mungkin kelemahan Ihsanuddin Nur ya. Saya tahu bicara duluan gitu ya.
Jadi orang jadi macam orang aneh nih Bang Ines. Jadi orang iya, jadi saya ngomong bisa 2 tahun duluan, bisa 3 tahun ya duluan. nasib lah begitu. Maaf ya, maaf. Iya, mohon maaf. Pendengar sudah banyak, tapi ada kritik dari pendengar Bang Ihsanuddin karena kata pendengar tuh, Bang, kalau ngomong jangan saya mulu dong, kata kami lah sekali-sekali gitu. Itu juga masukan lah gitu. Saya kan pertanggungjawaban. Saya tidak bermaksud nunjukin diri saya sebenarnya. Tetap saya dalam posisi insya Allah ya, saya tetap nunjukin lah. Kan kalau saya bilang kami nanti akhirnya seolah-olah siapa saya lagi? Beberapa riset saya kan nggak bisa saya suruh ke orang karena memang riset saya sendiri. Balik lagi ke masalah ini Bang, tadi itu perang itu 2 triliun, ada 11 triliun, zaman dulu ada lagi siapa tuh Datuk Sri Tahir sumbang Palu, sumbang NTB, semua prank itu sampai Pak JK cabut itu dia punya gelar macam-macam lah. Sekarang Pak Hadi, dokter yang satu ini dia pusing ngadepin, hari ini diperiksa lagi nih. Kok Indonesia ini gampang macam begitu ya? Dulu Serangket siapa tuh ibu apa yang bikin prank digebukin mukanya masuk tahanan. Nah ini apa yang terjadi nih Bang? Kisah di balik kisah ini, psikologi orang kita ini apa ngomong aja dulu atau harapan? Kayak ada ratu peningit atau gimana? Silakan Bang. Anda udah langsung masuk ke situ ya? Wah, gitu. Habis begini waktunya ini 34 tuh nih. Saya punya waktu 10 menit lagi. Kalau saya cuma heran ke pejabat negara. Wah, itu dia. Polisi lagi. Termasuk polisi. Iya. Dan yang menarik buat saya kenapa Kementerian Keuangan diam. Oh ya kan bisa di tracing siapa orang ini gitu, pajaknya. Bukan cuma sekedar bisa di tracing. Anda kan mengaplikasikan Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara. Di balik Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara itu, salah satu ketentuannya bicara tentang Treasury Single Account. Treasury Single Account itu menyatakan sumbangan yang statusnya hibah kepada negara itu tetap masuk melalui yang namanya Menteri Keuangan. Tidak boleh diterima oleh yang namanya unit-unit organisasi pemerintahan lain karena berlaku prinsip Treasury Single Account. Ya salah. Akun tunggal untuk perbendaharaan, untuk penerimaan. Itu adanya di Kementerian Keuangan. Jadi apakah Datuk Tahir, apakah kemudian yang Heriani, Akidi, atau kemudian siapapun ceritanya. Kalau mau masukin itu mesti masuk lewat sana. Kenapa kemudian itu tidak pernah diumumkan? Kenapa cuma dari Barat yang diumumkan? Oh ya. Kan itu ada masalah berarti. Ada masalah dalam... Jadi begini loh, kalau saya jadi ketawa. Ya macam sumbangan Palestina waktu itu juga kan diramaikan juga tuh kan. Iya, diramaikan. Anak ramai luar biasa. Sekarang kalau prank misalnya 2 triliun prank, kalau 11 triliun kan bukan prank di posisi hibah. 11 triliun dalam posisi memang mereka mau menarik dalam rangka kepentingan investasi. Walaupun 11 triliunnya ada apa enggak, mau alam bisawab gitu ya. Nah, yang menarik bagi saya persoalan Akidi dengan 2 triliun, itu kan saya sama sekali tidak mau berkomentar sama seperti saya tidak mau berkomentar tentang Yusuf Hamka misalnya. Begini cara berpikirnya, sederhana sekali. 2 triliun itu kalau di US dollar kan menjadi 138 juta US dollar. Ya, 2 triliun nih posisinya. 138 juta US dollar posisinya. Kalau 138 juta US dollar dengan nilai tukar sekitar 14.500 gitu ya. 14.500-an. Maka dalam rangka good governance, dalam rangka pengelolaan anggaran yang memenuhi prinsip-prinsip fairness, responsibility, accountability, and transparansi, maka uang 137 triliun itu tidak ada jalan lain, harus masuk ke dalam Menteri Keuangan. Begitu juga yang namanya kemarin si Datuk Tahir, ketika nyumbang posisi bencana, harus masuk situ baru kemudian dialokasikan ke sana. Itu kan cuma tinggal ngatur, Menteri Keuangan menyatakan ini alokasi hibah ini khusus untuk sana, itu boleh. Karena memang penguasa anggaran di Indonesia melalui 17 2003 itu adalah Menteri Keuangan. Itu yang saya bilang conflict of interest antara Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dengan Dirjen Anggaran
dipegang di satu kunci oleh Menteri Keuangan. Itu soal lain. Tapi saya bilang ini. Tapi di belakang 138 juta US dollar ini menjadi satu pertanyaan muncul, melahirkan pertanyaan. Apa itu ya pertanyaannya? Orang bayar pajaknya gimana ya? Bisnisnya apa ya? Kan itu mikirnya. Betul. Mikirnya. Sementara kalau di barat sana itu Anda harus untuk melakukan itu melalui yayasan Bill Gates Foundation, Melinda Foundation, Carnegie Endowment Foundation posisinya. Carnegie itu bagian dari tadi penguasa dunia yang posisi. Misalnya atau Ford Foundation itu kan malu begitu semua. Sampai Dahlan Iskan uring-uringan nyari data, 7 tulisan diturunkan sampai serasa kemarin garuk-garuk kepala dia. Luar biasa. Jadi nah secara psikologis, ini kan sesungguhnya ini begini, ada orang sedang memukul yang namanya umat Islam di satu sisi, tapi ada satu sisi juga ada upaya bilang, udahlah ini orang ini baik kok. Komunitas ini baik gitu. Iya loh, mau ditampilkan sebagai orang yang sangat baik hati posisinya, jadi secara psikologisnya. Dibanding dengan umat Islam yang katanya suka memberi tapi tidak sampai dengan 2 triliun. Ini kan kita jadi mikir. Saya kebetulan saya jadi terus terang saya nggak enak ngomongnya karena saya kenal orang yang lebih kaya dari Akidi. Gitu. Kan nggak enak kalau sampai saya ngomong. Sebutin. Saya tahu ini posisinya kayak gimana gitu, perilaku mereka kayak apa, kondisinya kayak gimana. Mustahil lo mau ngasih duit 138 juta dengan begitu, itu mustahil. Emang kekayaan lu 10 kali lipat dari 138 juta US dollar. Berarti kekayaan lu sampai miliar dong. Kenapa tidak pernah muncul yang namanya di Bloomberg atau tidak pernah muncul yang namanya di Forbes Magazine lu sebagai bagian dari lu? Kalau Anda punya kekayaan 10 kali lipat dari 130, berarti kan Anda termasuk orang yang punya kekayaan 1,38 miliar US dollar. Sementara Anda lihat ya, berapa yang namanya kekayaan keluarga Jarum? Anda bisa lihat kekayaannya namanya Eka Cipta Wijaya, keluarga Cipta Wijaya. Anda bisa lihat kekayaannya Anthony Salim. Nggak sampai 100 miliar US dollar, masih tetap bawah miliar dolar. Kan kalau orang sampai menyumbangkan 138 juta US dollar, kan paling tidak dia punya di kantongnya 10 kali lipat. Walaupun Indonesia negara nomor 1 urusan sumbang menyumbang ini kan sekarang ini kan. Tapi orang umat Muslim pastikan besar. Kalau soal sumbang menyumbang pasti karena memang wa mimma razaqnahum yunfiq posisinya. Oke. Tetapi kalau kemudian ada orang kaya sampai seperti itu, logika bisnisnya menyatakan dia pasti punya duit 138 miliar, 10 kali lipat gitu. Karena kalau pakai istilah inkah kan orang ngitungnya 40 kali lipat. Lo berapa nih nyumbang nih? Lo nyumbang 2,5 juta, kaliin aja. Oh berarti itu 2,5 juta kali 40. Kan gitu. Tapi kan literasi kayak begini sering Bang. Dulu ada Menteri Agama tuh mau korek-korek emas di Bogor. Kalau ditrekin kata JK itu panjang, kau otak jalan lah katanya. Ini kan bukan orang goblok, itu orang pinter gitu. Tapi ya itulah Indonesia gitu. Negeri penuh dengan cerita. Mungkin penutup kisah kita Bang. Apa yang ingin disampaikan dari masa yang luar biasa ini di tengah isu yang warawiri dunia. Silakan Bang untuk penutupnya karena waktu pula nih sebentar lagi kita bacakan internasional. Ya, silakan. Baik. Saya tetap membawakan satu surat wa nunazilu ma huwa shifaa'un wa rahmah gitu ya. Al-Qur'an sebagai penyembuh dan sebagai rahmah. Itu kan artinya mari kita gunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Mari kita gunakan hadis sebagai bimbingan tindakan perilaku dan pemikiran gitu posisi. Udah tegas kalimatnya di situ. Bahwa Al-Quran adalah penyembuh dan Al-Quran adalah rahmah bagi kehidupan gitu posisi. Kemenangan mereka kali ini bukanlah kemenangan abadi, bukan tidak melahirkan kegelisahan kehidupan bagi mereka. Saya pernah menyebut David Rockefeller yang meninggal itu posisinya bagaimana kondisinya sampai kan pernah berkali-kali saya bilang. Jantungnya 3 kali diganti. Iya, saya berkali-kali saya begitu juga yang namanya hidup itu saya pernah menyatakan dalam satu tempat, mungkin enak saya nyatakan di Rasil. Hidup itu tidak didasarkan pada kuantitas, pada jumlah. Mari kita lihat hidup itu berbasis pada kualitas gitu.
Kuantitas penting, jumlah itu penting, tapi kualitasnya jauh lebih penting. Kalau dalam rezeki itu yang disebut dengan halalan, thayyiban. Kita lihat kualitasnya. Misalnya, rasio misalnya terbiasa membahas halalan thayyiban itu tidak hanya perspektif halal, tapi thayyibnya juga dilihat. Tidak hanya thayyibnya, tapi halalnya juga dilihat. Ada makanan yang thayyib, tapi tidak halal. Itu kan semuanya petunjuk karena Al-Quran merupakan sifat dan rahmah. Kalau kita tidak kembali ke dalam posisi sifat dan rahmah dengan kekuatan pemikiran, gitu posisi dengan kekuatan metodologi atas ajaran Al-Quran dan hadis, maka kita akan seperti ini, begitu mudah diombang-ambingkan keadaan. Jadi kita dalam posisi diserang secara psikologi, itu yang saya bilang sebagai kematian yang banyak pada kasus COVID-19 ini, lebih karena keberhasilan perang psikologi, perang kecemasan, perang ketakutan, perang kemarahan, fear industrial, fear and anger industrial istilah saya. Silakan baca bukunya deh, bagaimana. Saya tidak sedang mau memamerkan buku saya. Anda nggak baca juga nggak apa-apa, tapi silakan Anda. Mari protes, mari berdialog dengan saya. Saya mengundangnya gitu ya kalau suatu saat. Tapi cukup dengan data. Jadi pemikiran kita tidak didasarkan atas opini, tapi berdasarkan data. Datanya begini ngelihatnya. Nah, itu yang disebut dengan rahmah. Kenapa? Karena di balik rahmah itu ada kekuatan petunjuk tentang kehidupan yang saling kasih, mengasihi, saling menyayangi. Tidak ada itu di ajaran lain. Islam tidak mengajarkan pembunuhan satu umat manusia pun dibunuh itu nggak boleh. Walaupun bukan beda agama, nggak boleh. Apalagi ini sampai melakukan population restructuring. Nggak boleh begini caranya. Nah, walaupun kemudian dalam kenyataan kita menghadapi memang posisinya, iya banyak. Keluarga saya aja meninggal 2, posisinya sudah jelas gitu. Tapi saya tetap proporsional melihatnya. Oh, ini karena keberhasilan mereka menyerang secara psikologis. Sehingga mereka, misalnya salah satunya, nggak usah saya sebut siapa gitu ya. Oh, saturasi dia 97, dia tetap ngomong 72. Gimana? Itu kan psikologis, sudah serangannya. Dia cemas menghadapi dirinya. Nah, itu yang sesungguhnya tidak perlu terjadi pada umat Islam jika sungguh-sungguh menggunakan resep Al-Quran dan hadis. Saya ulang, ini sesungguhnya bagi umat Islam Indonesia tidak perlu terjadi jika sungguh-sungguh memegang resep dari Allah, resep dari Muhammad Rasulullah. Tadi wa nunazilu ma qur'an wa sifa wa rahmah gitu. Saya kira itu yang penting akan Talib salah menjadi tanggung jawab saya. Benar karena kehendak Allah semata, dan sambil memohon ampunannya kita memohon diberikan kekuatan baik sikap istiqomah, pemikiran dan sikap dalam menghadapi situasi yang fuka seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi